Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ahibbai fillah rahimakumullah. Tidak ada yang layak kita ungkapkan di kesempatan kali ini kecuali pujian kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua karunia-Nya. Tidak terasa kita sudah melewati satu paruh pertama dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amalan kita di bulan suci ini diterima oleh Allah SWT. Salat kita, sedekah kita, ibadah kita, saum kita, semuanya makbul dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam dan limbah curah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibai fillah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya atau hari-harinya di bulan suci Ramadan. Ini sangat menarik, luar biasa. Kenapa? Karena sebuah generasi yang berkumpul di sana orang-orang yang luar biasa, yang pada awalnya tidak pernah dikenal di sejarah, ya, tidak pernah tercantum dalam peta dunia. Mereka berasal dari orang-orang penggembala kambing, penggembala unta. Mereka hanya berasal dari orang-orang yang kemudian berdagang musiman, rihlatus syita'i was saif, yang kemudian melakukan perjalanan untuk berdagang, berniaga di waktu musim dingin, musim panas. Tapi kemudian dengan sebuah risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi generasi yang luar biasa. Mereka menjadi pemangku peradaban. Dan mereka lah generasi terbaik dari umat ini. Dari mana kita tahu? Rasulullah SAW sendiri kemudian mengatakan seperti itu. Boleh bersabda dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 berkaitan dengan keriduannya kepada generasi pertama ini. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bisani radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang kemudian termasuk as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Luar biasa. Inilah generasi pertama, sehingga kemudian sangat-sangat layak kalau kita gali bagaimana kemudian keseharian mereka atau bagaimana kemudian kehidupan mereka ketika menjalani bulan suci Ramadan. Karena insya Allah kita akan mengambil hikmah yang sangat luar biasa banyak. Ayyuhallahumma, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu mungkin ya, mengenal apa sih yang dimaksud dengan sahabat. Jadi bukan cuma sekedar teman gitu ya, sobat gitu, atau orang yang kemudian dekat dengan Rasulullah SAW. Karena dalam terminologi Islam ada istilah tersendiri untuk sahabat ini. Yang dimaksud dengan sahabat adalah seorang muslim yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasul, dan mati dalam keadaan Islam. Itulah yang dimaksud dengan sahabat. Muslim, sezaman dengan Rasul, bertemu Rasul, dan mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian ada muslim yang sezaman dengan Rasul, tapi nggak ketemu Rasul. Ya, itu nggak termasuk sahabat. Tapi masuknya tabi'in istilahnya. Itu generasi setelah sahabat.
Ada lagi yang kemudian hidup sezaman dengan Rasul, tapi nggak beriman dengan Rasul. Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Mereka nggak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak termasuk sahabat Rasulullah. Sehingga sahabat itu adalah yang kemudian Muslim sezaman, bertemu Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan Islam. Bahkan ada seorang yang sangat luar biasa saleh, yang Rasulullah SAW sendiri meminta kepada Umar, kalau engkau ketemu dengan orang ini, maka minta doa dari dia, karena doanya makbul. Ya. Namanya adalah Uwais Al-Qarni, berasal dari daerah Yaman. Uwais ini orang yang sangat luar biasa soleh, berbakti pada orang tua, sehingga diberi karunia oleh Allah, kelebihan oleh Allah, doanya makbul. Tapi Uwais ini walaupun sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW dan risalahnya, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sehingga tidak termasuk kalangan sahabat. Baik, ahibah firmanullah, kita lanjutkan. Lantas bagaimana kemudian para sahabat radhiyallahu anhum menjalani kehidupan mereka di bulan suci Ramadan? Ada yang kemudian biasa mereka lakukan. Yang pertama adalah ketika kemudian mereka menjelang bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan datang, mereka berdoa dan bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan bukan beberapa hari, beberapa pekan, sampai berbulan-bulan sebelum bulan Ramadan datang, mereka mempersiapkan dirinya, berdoa terus minta kepada Allah SWT. Supaya apa? Supaya kemudian mereka diberi umur yang mencukupi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, Mu'ali bin Al-Fadl mengatakan, para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa. Ya, bahkan kemudian ketika menjelang bulan Ramadan semakin gerget gitu doanya. Doa Rasulullah SAW para sahabat adalah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini makin kencang gitu ketika kemudian menjelang bulan Ramadan. Ya Allah, berkahlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan kemudian tidak selesai di situ. Sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka berdoa terus supaya kemudian ketemu bulan Ramadan, dan setelahnya mereka juga berdoa. Supaya apa? Supaya amalan-amalan di bulan suci tersebut diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena sangat sayang kalau kemudian beramal ibadah di bulan suci Ramadan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Apalagi yang berikutnya, ternyata para sahabat mereka menyambut bulan suci ini, bulan mulia ini, bahkan Khulafaur Rasyidin terbiasa menyampaikan khutbah gitu. Kalau di kita mungkin tarhib Ramadan gitu, untuk menyambut Ramadan. Supaya apa? Supaya kemudian umat Islam tahu tentang keutamaan Ramadan dan hukum-hukum saum. Kenapa? Jangan sampai kemudian orang melaksanakan Ramadan sekedarnya saja gitu. Orang menjalani aktivitas di bulan Ramadan hanya ya yang diingat atau yang dijalankan saumnya saja gitu. Hanya kemudian tidak makan, tidak minum, tok. Padahal luar biasa. Nanti akan kita bahas sama-sama bagaimana para sahabat mengisi hari-harinya di bulan suci ini. Bahkan kemudian Imam Asy-Syatibi meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib beliau berceramah setelah sholat asar dan subuh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Beliau menyampaikan dalam khutbahnya, ini adalah bulan penuh berkah. Allah mewajibkan saum di bulan ini, tapi tidak mewajibkan qiyamul lail. Hati-hatilah kalian. Jangan sampai kemudian mengatakan, aku akan saum jika si fulan saum. Aku akan berbuka jika si fulan berbuka. Berarti bukan karena Allah, ya, karena orang lain. Itu bukan menahan diri dari makan dan minum. Tapi yang disebut dengan menahan diri adalah menahan diri dari bohong, berbuat batil, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ali melanjutkan, jangan mendahului saum. Jika sudah melihat hilal, puasa. Kalau kemudian melihat lagi hilal, maka berbuka. Berarti sudah masuk bulan Syawal. Ya. Kalau kemudian hilal atau bulan sabit tertutup oleh awan, maka digenapkan Sya'bannya 30 hari. Itu tercantum dalam kitab Fadailul Awqat, ya,
tulisan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang kemudian saum, tidak makan, tidak minum, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah SWT. Yang didapatkan hanyalah rasa lapar, rasa haus. Itu saja. Kenapa? Mereka tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, ghibah, kemudian naudzubillah bermaksiat pada Allah SWT, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, gitu. Siangnya tidur, malamnya makan, lupa dengan Allah SWT, lupa dengan keutamaan Ramadan. Padahal banyak amalan-amalan yang luar biasa. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW sangat mengkhususkan bulan Ramadan untuk ibadah, gitu. Dan mereka berdoa pada Allah SWT, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhum minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan bulan Ramadan padaku, dan jadikanlah amal-amal kami makbul di bulan ini. Yang berikutnya adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW memberi iftar, ya, memberi makanan untuk berbuka kepada yang saum. Ada kisah di mana Sa'ad bin Ubadah, ya, sahabat Rasulullah, mengundang Rasulullah SAW untuk berbuka. Sederhana sebenarnya, hanya roti, kemudian minyak, biasa minyak zaitun atau minyak samin, ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah berbuka mendoakan Sa'ad bin Ubadah supaya Allah memberkahinya. Ini Sa'ad bin Ubadah cerdas. Kenapa? Yang diundang Nabi, gitu. Yang diundang orang yang makbul, amalannya makbul, doanya makbul. Sehingga kemudian setelah itu Sa'ad bin Ubadah mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Dan Nabi juga luar biasa. Beliau tidak kemudian gimana gitu ya, cuma dikasih buka dengan roti dan minyak gitu. Di riwayat yang lain boleh juga kalau kemudian yang berdoa itu ahlul bait gitu, atau yang memberikan iftar tadi, memberikan berbuka. Kemudian ada kisah di mana sahabat dari kalangan Ansar, ya, Thabit Al-Ansari, beliau mengajak salah seorang sahabat muhajirin ke rumahnya, dan waktu itu Thabit sedang puasa, gitu. Dia datang ke rumahnya, beliau bertemu dengan istrinya, Mi, di rumah ada makanan apa? Maka kemudian istri menjawab, aduh, nggak ada makanan. Paling ada juga satu piring, itu buat anak-anak kita. Mereka belum pada makan. Maka kemudian Thabit meminta istrinya untuk menidurkan anak-anaknya dan mengatakan, nanti kalau tiba saatnya berbuka, matikan lampu. Apa yang terjadi? Ketika lampu dimatikan, maka gelap gulita. Piring yang berisi makanan yang cuma tinggal satu-satunya itu diberikanlah kepada sang tamu. Dan mereka kemudian, Thabit dan istrinya, mengambil piring yang kosong dan juga sendok. Supaya kemudian yang terdengar adalah Thabit ikut serta makan bersama tamunya, sehingga tamunya tidak merasa segan, tidak merasa sungkan gitu, tenang makannya sampai selesai. Apa yang terjadi? Besoknya Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepada salah seorang di antara kalian. Kenapa? Karena dia sudah memberikan iftar yang luar biasa kepada tamunya. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Yang luar biasa adalah mereka bukan cuma sekadar memberikan iftar, gitu, tapi mereka menahan diri, gitu. Mereka memberikan satu-satunya yang mereka punyai untuk bisa menjamu tamunya, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan iftar untuk berbuka pada orang yang saum, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang saum tersebut sedikit pun juga. Ya, kalau misalkan antum mau banyak pahala saum, ya,
kasih makan tuh. Walau bisyikit tamrah, walaupun cuma dengan sebiji kurma. Gitu. Kalau kita mungkin walaupun cuma seteguk air atau satu gelas teh manis gitu ya. Nih kepada akhwat remaja putri, mungkin bisa saya kalau misalkan lagi halangan, tetap ingin dapat pahala saum, gimana caranya? Setiap hari kasih makan orang yang berbuka. Apa yang berikutnya? Berkunjung ke rumah Nabi SAW untuk sahur bersama. Jadi sahabat bukan cuma sekedar kemudian menjamu Rasul, tapi mereka juga datang pada Rasul untuk sahur bersama. Ada Zaid bin Thabit datang bersama untuk sahur bersama Rasulullah SAW, dan kemudian dari sana melihat hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran dalam kehidupannya. Zaid bin Thabit ditanya apa yang kemudian terjadi setelah sahur. Maka kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau melihat Rasulullah SAW sholat sampai menjelang subuh. Sahabat kemudian bertanya lagi, berapa lama sholatnya Rasul? Maka kemudian Zaid menjawab, kadarnya itu sekitar 50 ayat. Ya, karena waktu itu mungkin belum ada ukuran waktu jam menit seperti itu ya. Nah dari sini beberapa orang ulama ada yang kemudian berkesimpulan, beristinbat bahwa inilah kemudian menjadi dalil dari imsak gitu. Karena ayat itu 50 ayat itu sekitar 10 menit. Jadi Rasulullah SAW 10 menit sebelum azan subuh beliau sudah tidak lagi makan dan minum, tapi melaksanakan salat sebanyak 50 ayat. Tapi jangan sampai kemudian juga kita meninggalkan kebaikan gitu ya. Sholat enggak gitu kan, makan sahur juga enggak gitu. Karena apa? Karena dalam dalil yang lain riwayat Rasulullah SAW, Rasul juga menyampaikan bahwa kalau orang kemudian kesiangan tidak sempat untuk sahur, kemudian di tangannya ada segelas air dan azan berkumandang, maka minum. Insya Allah itu tidak membatalkan, asal jangan berlebihan aja ya, sekedar untuk kemudian sahur. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah menghidupkan malam. Ada kisah di mana kemudian keluarga Abu Hurairah bergiliran bangun untuk qiyam Ramadan. Setelah selesai salat Isya atau selesai tarawih, Abu Hurairah tilawah atau melanjutkan lagi salat, dan setelah itu kemudian beliau istirahat, tapi sebelumnya membangunkan istrinya. Giliran istrinya kemudian untuk bangun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian istrinya istirahat, lanjut lagi anggota keluarganya yang lain sampai kemudian menjelang sahur. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi para sahabat tuh mengisi semua jenak-jenak kehidupan di bulan Ramadan, memaksimalkan semaksimal mungkin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah khatmul Quran. Bukan cuma sekali. Ya. Tadarusan sehari sehalaman dapat berapa ya kan? Bukan berarti kemudian buruk, tapi jauh lah kalau misalkan dia dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kemarin sudah pernah kita bahas sedikit bagaimana kemudian Utsman ibn Affan ya, beliau menghatamkan Al-Quran 30 juz sekali berdiri, satu rakaat. Luar biasa. Ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Karena fisiknya sudah kalah gitu. Fisiknya sudah kalah dengan keimanan, dengan semangatnya, dengan keinginan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bercengkrama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama dengan kalamullah. Sebagian sahabat ada juga yang kemudian membeli khatam seminggu sekali. Ada Abu Mujlis, beliau biasa mengimami suatu kampung di bulan Ramadan dan khatam setiap 7 hari sekali. Ada salah seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau biasa di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ya, berarti sehari 10 juz. Tapi khusus di bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap hari 2 kali. Siang sekali,
malam sekali. Sehingga selesai bulan Ramadan berapa kali hatamnya? 60 kali. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Inilah para sahabat Rasul, itu para ulama gitu. Mereka ketika kemudian datang bulan Ramadan, maka mengkhususkan dirinya untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Mungkin kita bisa coba, mudah-mudahan di bulan ini bisa selesai sekali. Kalau bisa mungkin 2 kali. Alhamdulillah kalau kemudian bisa sampai 3 kali. Ahibaikumullah, yang selanjutnya adalah mentadaburi Al-Quran dan kemudian berusaha menangis ketika membacanya. Abu Hurairah meriwayatkan tentang Ahlus Suffah. Siapa itu Ahlus Suffah? Ini adalah orang miskin yang kemudian mereka termasuk orang yang fuqara, ya, tidak punya rumah. Mereka tidur atau tinggal di emperan Masjid Nabawi. Gitu. Ketika kemudian di bulan Ramadan dibacakan pada mereka Quran surat An-Najm. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu tertawakan dan tidak menangis? Para sahabat itu ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini dibacakan langsung menangis. Dan Rasulullah mendengar Al-Suffah kemudian menangis, ikut menangis juga. Ketika para sahabat melihat atau mendengar Rasulullah menangis, tambah lagi nangisnya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini hati-hati yang lembut, ya, hati-hati yang bersih, yang kemudian tersentuh dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Jadi seorang mukmin itu kalau kemudian diingatkan tentang Allah, maka hatinya itu bergetar gitu, merinding. Dan kalau kemudian dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah, diberi karunia untuk kemudian bisa mentadabur Al-Quran dan bisa menangis. Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau kemudian kalian membaca Al-Quran, maka menangislah. Kalau tidak bisa menangis, fatabaka, kata Rasulullah. Pura-puralah menangis gitu. Pura-puralah menangis. Karena apa? Itu bisa melembutkan hati kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, bersungguh-sungguh berdoa di bulan Ramadan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Abdullah bin Amr bin As, ini termasuk sahabat yang paling rajin beribadah. Bahkan di luar bulan Ramadan banyak sekali saumnya, hampir setiap hari saum. Ketika kemudian beliau tahu tentang keutamaan berdoa pada saat berbuka, maka beliau tidak pernah lupa berdoa, beristighfar pada waktu tersebut. Bacaan yang biasa beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, sungguh aku memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni aku. Ahibai fillah rahimakumullah. Ini sungguh luar biasa ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan kapitalisasi amal ya. Dimana kemudian amal yang sunnah menjadi berpahala seperti wajib. Amalan wajib 70 kali lipatnya. Maka jangan sia-siakan gitu jenak-jenaknya waktu yang kemudian ada di situ. Bahkan ketika berbuka sekalipun di situ ada da'watun la turad. Ya. Rasul menyampaikan lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Bahwa sesungguhnya untuk orang yang saum ketika dia berbuka ada doa yang mustajab yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan gitu. Kebanyakan kita mungkin karena sudah menahan lapar sekian lama gitu, dari subuh sampai kemudian menjelang maghrib, ketika kemudian tiba waktu berbuka, bedug, dagdikdug, langsung bapak, waduh masya Allah.
Atau ketika azan berkumandang langsung itu kolak, sirup masuk semua ke perut. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kemudian kita mulai sekarang memanfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil kurma 1 butir, bismillahirrahmanirrahim, makan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kemudian setelah itu minum air putih, dan setelah itu kemudian berdoa lagi, makan lagi, doa lagi. Ya. Dan ada juga doa dari Rasulullah SAW untuk Aisyah, ya, secara khusus, tapi kemudian secara umum untuk kita semuanya, khusus di malam-malam Lailatul Qadar. Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kemudian aku mendapatkan atau mengetahui bahwa nanti malam akan Lailatul Qadar, apa yang kemudian harus aku baca? Rasul menyampaikan, bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Masalahnya adalah kita nggak tahu kapan, maka baca tiap hari, baca tiap malam gitu. Selesai sholat, Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun fa'fu anni. Ya Allah, maafkan kami. Ahibbai firamakumullah, apakah kemudian amalan di bulan Ramadan kita terima atau tidak? Yang paling sederhana adalah kalau kita melihat amalan kita terima atau tidak setelahnya. Apakah setelahnya kemudian kita terus istiqomah dengan kebaikan, maka kalau itu terjadi, insya Allah itu adalah ciri amalan kita makbul. Ya. Jangan pedulikan kecilnya amal gitu, tapi pedulikan apakah amal tersebut diterima atau tidak. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian mengharapkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu merasa harap dan cemas gitu. Ingin amalan terima tapi nggak tahu apakah kemudian Allah menerima atau enggak. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, salah satu ciri di antara amalan-amalan kita diterima tadi adalah setelahnya kita melakukan kebaikan. Hasan al-Basri menyampaikan, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara ganjaran kebaikan adalah ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan kebaikan ibadah. Wal uqubatu sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Alhamdulillah. Dan ini ganjaran yang kemudian atau uqubah gitu ya. Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan keburukan adalah dia kemudian akan melakukan keburukan setelahnya. Dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ya. Ada ungkapan dari para ulama, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk orang-orang adalah yang kemudian mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan menutup auratnya, bulan Ramadan datang ke masjid, bulan Ramadan melaksanakan ibadah, bulan Ramadan tilawah, bulan Ramadan tadarus, bulan Ramadan kajian. Setelah Ramadan hilang semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang makbul amalan-amalan kita di bulan suci ini. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.